Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dintia Hulu di Prof. Binsaro Channel, gudang informasi guru dan siswa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem penilaian seleksi P3K Tenaga Kesehatan 2022. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Halo teman-teman, kembali saya ucapkan selamat menempuh ujian seleksi P3K Tenaga Kesehatan bagi pelamar yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Sambil menunggu giliran teman-teman mengikuti ujian, maka terlebih dahulu silakan dipahami bagaimanakah sebenarnya sistem penilaian seleksi kompetensi P3K untuk tahun 2022. Kemudian teman-teman kita teruskan dengan pembobotan. Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi. Untuk yang pertama yaitu materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5. Jadi misalnya teman-teman jawabannya benar maka bernilai 5, dan jika salah atau tidak menjawab maka bernilai 0. Ini artinya teman-teman tidak ada pengurangan nilai ketika jawaban teman-teman itu salah atau ketika teman-teman itu tidak menjawab, tetapi nilainya atau bobotnya ketika jawaban salah dan tidak menjawab maka nilainya adalah 0. Kemudian kita teruskan dengan seleksi kompetensi manajerial. Itu bobotnya paling rendah bernilai 1 dan paling tinggi itu bernilai 4, serta jika tidak menjawab maka bernilai 0. Jadi untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial ini mempunyai rentang nilai dari 1 sampai 4 teman-teman, kecuali ketika teman-teman itu tidak menjawab sedikit pun maka itu nilainya adalah 0. Kemudian kita teruskan dengan materi soal seleksi kompetensi sosial kultural dengan bobot jawaban paling rendah bernilai 1 dan paling tinggi bernilai 5, serta jika tidak menjawab bernilai 0. Ini sistem penilaiannya sama dengan seleksi kompetensi manajerial, hanya saja bedanya di sini teman-teman. Untuk seleksi kompetensi sosial kultural itu pilihan jawaban nanti sebanyak 5, sehingga rentang nilai juga nanti dari 1 sampai dengan 5. Jadi ketika nanti teman-teman menjawab maka minimal nilai bobotnya itu adalah 1. Kecuali ketika teman-teman tidak menjawab sedikit pun maka nilainya tetap dianggap 0. Kita teruskan dengan materi soal wawancara. Jawaban paling rendahnya itu bernilai 1 dan paling tinggi nanti bernilai 4, serta tidak menjawab maka bernilai 0. Jadi untuk soal wawancara ini pilihan jawaban nanti yang ada sebanyak 4 yaitu A, B, C, D, dan diantara nanti pilihan jawaban tersebut maka dia mempunyai rentang nilai yaitu mulai dari 1 sampai 4, kecuali ketika nanti teman-teman tidak menjawab maka nilainya 0. Kemudian teman-teman kita teruskan dengan berapa sebenarnya nilai kumulatif paling tinggi ketika nanti teman-teman mengikuti seleksi kompetensi ini dengan jawaban semua benar. Untuk nilai kumulatif paling tinggi itu sebesar 690 dengan rincian yaitu sebagai berikut. 450 untuk seleksi kompetensi teknis. Nah, kemudian untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, nilai kumulatifnya paling tinggi adalah 200 ketika nanti semua jawaban teman-teman adalah benar. Kemudian untuk wawancara nilai kumulatifnya yaitu 40. Begitu juga dengan wawancara ini ketika nanti semua jawaban teman-teman itu benar. Kemudian kita teruskan dengan nilai ambang batas seleksi kompetensi. Nilai ambang batas ini teman-teman sering disebut dengan passing rate. Jadi untuk masing-masing kompetensi maka dia memiliki nilai ambang tersendiri atau passing rate yang berbeda-beda. Kita mulai dengan seleksi kompetensi teknis. Itu passing rate-nya adalah 0. Jadi di sini teman-teman sebenarnya ini sudah sangat membantu kita. Mengapa? Karena tidak ada ambang batas nilai yang harus dicapai atau passing rate yang harus dicapai oleh setiap peserta ujian.
Kemudian untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural itu nilai ambang batasnya adalah 130 atau passing rate-nya adalah 130. Jadi di sini nanti nilai teman-teman untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural itu digabung. Kemudian setelah digabung nanti maka apabila nilai teman-teman itu paling rendah 130, maka teman-teman sudah dinyatakan melewati nilai ambang batas atau passing rate. Kemudian kita teruskan dengan nilai untuk wawancara itu passing rate-nya adalah 24. Jadi di sini teman-teman tolong diusahakan supaya nilai teman-teman pada seleksi wawancara itu minimal 24. Demikianlah teman-teman sistem penilaian seleksi P3K Tenaga Kesehatan untuk tahun 2022. Semoga informasi ini bisa menambah pemahaman teman-teman semua, dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya Prof. Dintiahulu dan sampai jumpa.